Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Deva Pratama dengan NIM 202053020. Ini saya akan menjelaskan materi tentang analisa data kuantitatif. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya. Secara umum, analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Cek konsistensi data antar tabel, kemudian analisa masing-masing tabel, kemudian membuat kesimpulan, ada pengumpulan data, verifikasi data, pengelompokan data, dan kemudian mengisi tabel-tabel. Distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan atau ungrouped data ke dalam beberapa kelas, sehingga menjadi data yang terkelompokkan. Distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pengelompokan klasifikasi frekuensinya didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya pada tabel berikut ini, menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender atau jenis kelamin yang ikut kursus komputer. Jenis kelamin pria berjumlah 20 peserta, jenis kelamin wanita berjumlah 35 peserta, dengan jumlah total 55 peserta. Cross-tabulation dan korelasi. Cross-tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross-tabulation ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan selama penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya digunakan statistik inferensial. Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan di antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan atau asosiasi linear di antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi ada yang bernilai positif, negatif, dan nol, atau tidak ada hubungan. Korelasi biasanya diukur dengan suatu koefisien yang mengindikasikan seberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1 sampai -1, di mana +1 menyatakan hubungan positif yang sangat erat, sedangkan -1 menyatakan hubungan negatif yang erat. Regresi. Analisis regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya. Analisis regresi sederhana atau bivariate linear regression biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terikat, dependent variable, yang merupakan variabel yang akan diprediksi, serta variabel bebas, explanatory variable atau independent variable, merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi.
Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Dengan keterangan di mana B0 sama dengan intercept sampel dan B1 sama dengan slope sampel. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil atau least square analysis, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Contoh regresi sederhana berusaha memperkirakan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau multiple regression model merupakan analisis regresi yang mengkaji hubungan non-linear dan model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas atau dengan sedikitnya satu prediktor non-linear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut, di mana K sama dengan banyaknya variabel bebas, B0 sama dengan konstanta regresi, BI sama dengan koefisien regresi parsial untuk variabel independen. I menunjukkan bertambahnya Y apabila variabel independen I meningkat 1 unit dan variabel independen lainnya tidak berubah. X2 dapat berupa X1 kuadrat. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Model-model regresi. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresinya. Yang pertama, model deterministik dengan rumus Y sama dengan B0 plus B1X. Yang kedua, model probabilistik dengan rumus Y sama dengan B0 plus B1X plus E, di mana B0 sama dengan intercept populasi, sedangkan B1 sama dengan kemiringan atau slope populasi. Uji T atau t-test. Analisa t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek. Analisa t-test atau uji T biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan mean atau mean kelompok sebagai dasar perbandingan. Uji T akan mengindikasikan apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya jika diambil tinggi badan mahasiswa Fasilkom yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra, maka varian tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Contoh, odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran? Dengan menggunakan 12 mobil yang melaju sejauh 10 mil yang diikuti dengan jarak mil selanjutnya, maka didapatkan angka odometer sebagai berikut: 9,8, 10,1, 10,3, 10,2, 9,9, 10,4, 10, 9,9, 10,3, 10, 10,1, 10,2. Dengan menggunakan signifikan 0,01, tentukan berapa besar odometer yang bisa dipercaya dan tentukan hipotesisnya. Jawaban hipotesis statistika. Ya, seperti inilah jawaban dengan X 9,8, 10,1, 10,3, 10,2, 9,9, 10, 9,9, 10,3, 10, 10,1, 10,2. X kuadrat 96,04, 102,1, 106,9, 104,4, 98,1, 100, 98,1, 106,9, 100, 102,1, 104,4. Jumlah total 121,20 dan 1224,50.
perhitungan S dengan nx kuadrat min x kuadrat n min 1 12 1224,50 min 121,20 kuadrat per 12 dalam kurung 11. S sama dengan akar 14694 min 14689 kali 44 per 132. S sama dengan akar 4,56 per 132. S sama dengan 19. S sama dengan S per akar N sama dengan 19 per akar 12 sama dengan 6. X sama dengan 121.20 per 12 sama dengan 10,1. T sama dengan X sama dengan 10,1 min 10 per 6 sama dengan 1,67. Kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak HO karena nilai T hitung lebih besar daripada nilai T table, yaitu nilai T hitung 1,67 sedangkan nilai T table 3,106. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Uji F test, uji F test dan uji Z atau Z test. Uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi nol atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Z merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut ini merupakan perhitungan statistik uji Z. Z sama dengan X min M per S sama dengan keterangan X sama dengan sampel min M sama dengan population dan min per S sama dengan population dan standard dev. Analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas. Untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode Pearson product moment dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal lebih dari 30. Sedangkan bila sampel yang diambil kecil kurang dari 30, maka dapat digunakan metode Spearman rank correlation. Analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Cronbach's alpha. Jika koefisien yang didapat lebih kecil dari 0,60, maka instrumen penelitian tersebut reliable. Cara memilih analisis data kuantitatif. Berikut ini merupakan bagian yang dapat membantu kita dalam memilih analisis yang dapat digunakan untuk pengolahan data secara kuantitatif. Interval data terbagi menjadi relate dan compare, di mana di relate terdapat Spearman correlation dan Pearson correlation. Sedangkan di compare terdapat not normal, dan di not normal terdapat dependent dan independent. Sedangkan normal terdapat SD. Di dependent terdapat dua grup atau lebih dari dua grup. Di dua grup terdapat Wilcoxon, sedangkan di lebih dari dua grup terdapat Friedman, ANOVA. Di independent terdapat dua grup dan lebih dari dua grup. Di dua grup terdapat Mann-Whitney, sedangkan di lebih dari dua grup terdapat Kruskal-Wallis. Di normal terdapat dependent dan independent. Di dependentnya terdapat dua grup dan lebih dari dua grup, di mana dua grup terdapat relate sample atau t-test, sedangkan di lebih dari dua grup terdapat repeated measure ANOVA. Di independent juga sama, terdapat dua grup dan lebih dari dua grup, di mana di dua grup terdapat independent sample t-test, sedangkan di lebih dari dua grup terdapat ANOVA. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.